Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah Syekh Khalil Harras rahimahullah. Qala Syekhul Islami rahimahullah, Syekhul Islam berkata, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal maut wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Terakhir sampai sana. Wa huwa, dan dia ini kembali, dia domir kembali ke belakang, yaitu i'tiqad yang akan dibahas. Dan yang dimaukan dengan i'tiqad yaitu i'tiqadnya Taifah Mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-imanu billah. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, terhadap kitabnya. Yang keempat, rasul-rasulnya. Yang kelima, ba'ats, itu hari berbangkit. Ba'dal mauti, setelah kematian. Wal imanu bil qadari, dan yang terakhir iman terhadap takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan juga yang buruk. Jadi ini cakupan i'tiqad, cakupan pembahasan dalam bidang akidah. Jadi 6 poin ini, paham ya? Jadi intinya 6 ini nanti diiringi sekali lagi pakai lawazim seperti bingkainya. Nanti makanya dibahas juga iman kita atau sikap kita, akidah kita terhadap para sahabat dan yang mengitarinya, pembahasan konsep iman itu sendiri. Karena kan namanya iman, maka perlu juga membahas konsep iman itu seperti apa. Tentunya sesuai sisi yang sahih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang juga disebut dengan masalah-masalah usul. Ya, nanti furuknya sholat, puasa, haji. Ya, ini babnya penamaan saja, babnya penamaan. Asyarhu, penjelasan, hadhil umuru sittatu, perkara-perkara yang 6 ini, hiya arkanul imani, dialah rukun-rukun iman. Katanya kalau mau nikah dulu harus hafal ya rukun iman, rukun Islam. Nah kalau sekarang suruh joget, tahu nanya Nobel, suruh joget nggak men? Nggak, kali suruh goyang ini dulu, sakinah mah. Tepuk sakinah. Nah, ini harus paham ya, pelajaran dasar sekali buat seorang yang menisbatkan diri kepada dinul Islam. Fala yatimmu imanu ahadin, dan tidak akan sempurna iman seseorang illa, kecuali idza amana biha jami'a, kecuali apabila dia beriman dengan rukun iman ini jami'an, seluruhnya. Enggak boleh ya saya imannya nomor 1 aja, yang lainnya berantakan, yang lainnya ditolak, yang lainnya ragu, enggak bisa. Walaupun dia nomor 1-nya bagus, uluhiyahnya bagus, bab imannya bagus, ya pembahasan detail-detailnya bagus, tapi dia menolak yang lainnya, nggak jadi dia menjadi seorang mukmin. Harus 6 ini. Harus apa 6? Alal wajhi sahih, lihat ini juga termasuk jelinya penulis itu Syekh Khalil Harras. Ala al-wajhi sahih, di atas sisi yang benar. Karena ada orang juga meyakini rukun iman ini 6, tapi ala wajhi batil, dari sisi yang salah, yang keliru, yang sesat dan seterusnya. Alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah, yang Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan atasnya, yang Al-Quran dan hadis telah menjelaskan.
Ya, jadi jangan cuma yang penting kan saya udah rukun iman, tahu, nggak gitu konsepnya. Dan nggak juga konsepnya harus diteliti dengan detail, pegang orang diteliti satu-satu. Ya, enggak. Ini bab i'tiqad, sampaikan saja. Ya, selama kita tidak melihat ada kekufuran pada dirinya dalam perbuatannya, ya sudah, kita tidak boleh takalluf, harus begini dan begini, diperiksa, ditaftish. Ya, yang penting sekarang kita jelaskan konsep iman itu seperti apa, rukun iman itu berapa, ya, yang dimaukan dari sisi yang sahih sesuai Al-Quran hadis itu apa. Jelaskan kepada umat. Jelaskan kepada apa? Umat. Faman jahada syai'an minha, maka barang siapa jahada itu menolak, menentang, ya, mengkufuri sesuatu darinya, satu saja darinya, ada aunya juga, amana bihi ala ghairi hadzal wajhi, atau dia mengimani tapi di atas selain sisi yang sahih, maka jawaban dari ya barang siapa yang menolak atau beriman tapi tidak sesuai dengan sisi yang sahih, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Ya, nanti tinggal dilihat apa yang dia tolak. Kalau perkaranya zahirah, mafhum, misalkan pas pembahasan iman kepada Allah, ya babnya kan ada uluhiyah, tapi dia tidak mau menetapkannya, malah menyekutukan Allah, ya maka dia telah kufur otomatis. Tapi kalau yang ditolak perkara lainnya yang khafiyah, tidak bisa langsung dikafirkan kecuali setelah ditegakkan apa? Hujjah. Tapi semuanya bahaya ini. Ketika dia menentang, menolak salah satu saja, atau meyakini tapi tidak sesuai sisi yang sahih, ya ancamannya luar biasa, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Kok berat agama? Enggak berat, ini paling dasar. Ya, paling dasar. Misalkan ada orang mau jadi pilot, kalau anda jadi pilot harus bisa bahasa Inggris. Aduh, berat amat ya bisa bahasa. Lah kalau nggak mau jadi pilot ya udah nggak usah belajar bahasa Inggris gitu. Kalau pengen masuk ya harus ada konsekuensi yang dia terima. Hukum ya, cukup imani di dalam hati ya kepada Allah, pada malaikatnya. Nanti tinggal kita jelaskan secara global apa saja. Yang penting secara globalnya benar. Nanti detail-detailnya ya bisa jadi ada terjadi silang pendapat. Tapi yang pokok-pokoknya, yang intinya, yang ijma'nya jangan sampai ditolak, jangan sampai ditentang. Ini siapa ini manggil? Jadinya kacau. Kadang gitu ya. Mode mikrofon. Habis kali paketnya nih. Nah, coba minta. Pasan baru ngisi dah kemarin. Hah? Ada? Ya udah langsung dapat tuh. Udah Nobel dapat. Dah masuk dah sekalian. Ya. Jadi rukun iman ini yang 6 harus dipahami dengan pemahaman yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan jangan ditolak atau tetap mengimani tapi malah ala wajhi ghairi sahih, dengan pemahaman yang tidak sahih. Maka ini juga ya bahaya. Lanjut, wa qad dzukirat kulluha fi hadits Jibril al-masyhuri.
Dan telah disebutkan rukun iman semua ini di dalam hadis Jibril yang masyhur. Masyhur itu yang diketahui. Hina tatkala jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi surati a'rabiyyin, dalam rupa seorang Arab Badui. Yas'aluhu 'anil Islam wal iman wal ihsan. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, dan tentang apa? Ihsan. Telegramnya kenapa ini? Iya, berhenti. Tapi ada yang masuk ini? Udah masuk. Hah? Iya, tadi gangguan keluar, tapi udah ada yang masuk lagi nih. Masih muter-muter katanya. Ya, jadi memang malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah wujudnya. Dia datang karena satu hikmah, ya, tidak bisa dijadikan alasan ya bolehnya melakukan drama, ya, melakukan acting, ya, karena ada juga yang berdalil dengan hadis Jibril. Kan Nabi tahu itu Jibril juga udah tahu jawabannya, cuma sedang melakukan apa? Acting katanya. Tujuannya supaya manusia yang melihat apa? Mengambil pelajaran. Dan tidak ada acting di situ. Ya, justru disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya sesuai yang apa Allah kehendaki. Bisa, mari kita belajar di Sahih Bukhari, ketika Allah menurunkan wahyu banyak bentuknya. Bisa Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau memang langsung ditanamkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi mengeluarkan ya kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala bimbing. Atau juga dalam bentuk rupa tadi, Jibril berubah wujud menjadi manusia yang bisa dilihat oleh manusia. Dalam beberapa riwayat ya rupanya mirip sahabat Dihyah. Mirip sahabat yang bernama apa? Dihyah, termasuk sahabat yang paling tampan ketika itu. Ya, dengan pakaian putih, dengan rambut yang rapi. Ya, dan kalau kita lihat kalamnya para ulama tentang hadis ini, nggak ada yang berbicara tentang harus melakukan drama acting. Ya, kalau acting kan harus ada sutradara, harus ada skrip, harus ada ini setting dulu. Kalau salah cut tuh. Ya, justru yang ada para ulama menyebutkan adab di sana. Ketika menuntut ilmu, ya yang paling sempurna, yang paling afdal sebagaimana kisahnya siapa? Jibril alaihissalam. Sebutkan harus pakai putih, ya, masya Allah ya, harus rambutnya apa? Rapi. Oh ya, mau putih-putih semua. Ya. Nah, itu kalau dari sisi yang paling afdal, sisi yang paling utama, sisi yang paling indah. Ya, lantas Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Hati-hati, ada juga orang-orang yang terpapar irja, tapi irjanya fuqaha. Ya, ditambah redaksinya bertanya tentang syara'il Islam. Yang kemarin kita bahas di Jami Iman. Ditambah kalimat bertanya tentang syariat Islam, maksudnya cabang-cabang Islam. Guna melegalkan ya akidah mereka, bahwasanya perbuatan itu hanya cabang, bukan inti. Akhirnya sampai levelnya apa? Menambah redaksi di dalam sebuah apa? Hadis. Faqala, maka Nabi berkata, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Nah, ini pas ditanya tentang iman. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya,
beriman kepada hari berbangkit setelah kematian, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Nah, lafadz manis dan pahit ini tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim, dia di luar Sahih Bukhari Muslim. Ya, semua ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang akan kita bahas ini, 6 ini. Di buku ini nanti akan kita bahas rukun iman yang 6 ini. Walaupun porsinya terkadang ya beda-beda. Lebih beratnya di masalah asma wa sifat. Lebih masalahnya di mana asma. Kenapa? Karena inilah yang paling dominan diselisihi. Jadi terkadang Syekhul Islam atau yang lainnya menulis ketika memang momennya sedang apa. Ya, ketika momennya yang lagi viral adalah masalah semua sifat, ya yang lebih ditonjolkan pembahasan apa? Asma wa sifat. Makanya terkadang ada subhat juga, mana ada para ulama yang bahas-bahas tahkim, ya tauhid hakimiyah. Ya karena memang ya ketika itu orang sudah ngerti yang namanya negeri daulah Islamiyah harus berasaskan apa? Al-Quran hadis. Ya, adapun yang baru seperti demokrasi dan lainnya itu kan baru muncul setelah Perang Dunia II. Ya, ibaratnya bukan lagi bayi cacat dia, memang dari DNA-nya sudah rusak. Cuma dipaksakan terus, akhirnya menjadi sebuah kenormalan, sebuah ya biasa saja lumrah. Padahal itu baru dipaksakan. Makanya ketika itu baru muncul, banyak para ulama ya seperti mufti pertama membuat kitab. Kemudian juga Syekh Ahmad Syakir juga menjelaskan. Ya, Syingkiti menjelaskan. Ya, mafhum. Jadi itulah hikmah ketika ada yang viral dari kesesatan baru dia dijelaskan. Ini menunjukkan berarti ketika tidak ada penjelasannya ya sudah kembalikan ke hukum asalnya. Misalnya nih, fitnahnya Jahmiyah menolak nama dan menolak sifat setelah tahun 120-an Hijriah. Ya, nggak ada pembahasan para ulama terdahulu bahwasanya bikin kaidah dalam semua sifat begini kaidahnya 1, 2, 3. Ya, karena sudah maklum bersama gitu. Kecuali ketika ada penyimpangan baru dijelaskan kembali. Yang menunjukkan apa yang baru datang ini keliru, tidak sesuai dengan manhajnya salaf, baru mereka bangkit menjelaskan. Ya, syirik besar belum ada waktu itu. Ya, baru muncul nanti di tahun ya 300-an. Yang dimulai oleh orang Syiah ya yang ada di Mesir dari Fatimiyah dan yang lainnya. Jadi apa ya? Jadi begitulah kalau kita mau lihat flashback ke belakang bagaimana para ulama menulis sebuah buku ya tentunya sesuai dengan kondisi di lapangan. Maka kitab ini memang lebih berat ya pembahasannya di dalam masalah asma wa sifat. Ya ini yang pelan-pelan kita harus edukasi mulai dari iman kepada Allah ya turunannya nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 6. Memang selama ini yang kita lebih tekankan adalah tauhid uluhiyah dan juga asma wa sifat. Kalau kita mau lihat pelajaran kita ya dalam masalah tauhid, masalah iman, masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjadi pondasi banget ya. Menjadi ya pondasi pertama supaya ke atasnya insya Allah lebih kuat ketika pondasi iman kita kepada Allah itu apa? Kuat. Jadi pahami iman kita kepada Allah terhadap uluhiyahnya apa saja kita belajar kitab tauhid. Ya, iman kita kepada asma wa sifat. Ya, belajar akidah wasitiyah, belajar fikih al-asma al-husna. Rububiyahnya gimana? Masuk semua itu di dalam. Masuk semua secara ya apa kandungannya masuk di dalamnya. Kita lanjutkan wal malaikatu jam'u malakin. Malaikah adalah jamak dari kata malak. Jadi malaikat itu adalah bentuk jamak. Wa asluhu ma'lakun. Asal katanya adalah ma'lakun. Minal alukah dari kata alukah. Wahiyar risalah. Jadi maklak atau alukah artinya risalah, surat. Artinya apa? Surat. Ketika
bermakna malaikat adalah utusan, ya risalah kan bisa diutus, bisa sebuah pesan. Maka diambillah dari kata itu jadilah malaikah. Wahum nau'un min khalqillahi azza wajal. Mereka adalah satu jenis dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Askanahum samawatihi. Allah tempatkan mereka di langit-langit. Jadi tempat tinggalnya mereka di mana? Di langit. Wa wakkalahum bisyu'uni khalqihi, dan Allah berikan tugas kepada mereka terhadap urusan-urusan makhluknya. Bukan Allah tidak mampu, Allah mampu. Tapi itulah hikmahnya Allah menuntut untuk menciptakan makhluk lain bernama malaikah yang diberi tugas diwakilkan untuk ya urusan-urusan makhluknya. Urusan angin, petir, hujan, rezeki, yang mencatat dan seterusnya. Banyak. Jadi makhluk Allah itu apa? Bukan hanya manusia. Ada malaikat, ada manusia juga tadi, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Ya. Ada bumi, langit, dan semua. Dan itu semuanya yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga mereka, yang memberikan mereka kehidupan, memberikan mereka ya segala macam urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak membuat Allah lelah, tidak membuat Allah letih. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, menjaga keduanya tidak membuat Allah menjadi capek dan juga apa? Letih. Ini kan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang maha agung, maha sempurna. Ya, maka sungguh lancang kalau Allah disamakan dengan makhluknya. Ya, sungguh lancang kalau Allah itu punya sekutu. Yang sekutu ini bisa mondar-mandir masuk kepada Allah, sampaikan hajat dengan mudahnya. Ya, ini kan termasuk bentuk kelancangan yang Allah berikan ya azab yang pedih, nasallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang meyakini hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan, wa wasafahum fi kitabihi, dan Allah mensifati malaikat di dalam kitabnya bi annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintah. Jadi semuanya taat malaikat itu. Beda iblis, setan, selalu apa? Bermaksiat. Nah, manusia di mana posisi? Tengah-tengah. Kadang baik kayak malaikat, kadang apa? Bejat kayak apa? Iblis. Ya, hati mereka ya rupanya rupa manusia, tapi hatinya hati iblis. Ya, ini sering kali dulu ana dengar kalimat dari Syekh Abdurrahman rahimahullah. Ya, kan banyak muridnya, begitu juga orang-orang juga berbondong-bondong belajar. Yang namanya sudah ada istimewa perkumpulan manusia ngumpul, pasti akan muncul yang namanya problem. Ya enggak? Muncul pasti, namanya orang banyak ya. Pasti ada yang selek, ada yang begini, ada. Ya, maka beliau nasihatkan kita ini di mujtama manusia, kata beliau. Bukan mujtamanya malaikat yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Bukan juga mujtamanya iblis, setan dan bala tentaranya yang selalu bermaksiat. Kita ini hidup di ya mujtamanya manusia. Kadang apa? Baik, masya Allah. Kadang juga apa? Turun mungkin imannya. Jadi sehingga terjadi yang namanya apa? Gesekan. Itu suatu kewajaran itu. Apalagi kalau beda frekuensi. Mafhum. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu ikhwah. Kemudian ayat setelahnya, ya Allah memerintahkan untuk mengislah, melakukan perbaikan antara dua taifah. Ya, bukan saling hujat ini, bahkan saling berperang. Tapi keduanya ditetapkan sebagai orang-orang yang beriman. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun di ahli tauhid bisa jadi yang namanya pertikaian ada. Tapi sekali lagi, kalau dia mau dewasa, dia mau ya berpikir jauh, dia akan melihat perselisihan ini di bidang apa gitu. Ya, kalau misalkan cuman ego, ya kita turunkan saja demi meninggikan kalimat tauhid. Tapi kalau sudah perbedaannya dalam masalah akidah, perbedaannya dalam masalah pokok,
yang di situ telah ijma dan seterusnya, tidak bisa ya dikategorikan sebagai mungkin perkara istihadiyah yang kita harus toleransi, tidak bisa. Ya, harus mendudukan perkara sesuai dengan porsinya. Wa annahum yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari la yaftarun. Sesungguhnya mereka selalu bertasbih kepada Allah di malam hari dan siang hari, la yafturun, tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Bahkan diriwayatkan ada yang sujud aja dia, ada yang ruku aja. Coba kita ruku aja 5 menit, udah dengkul lah mah. Seleo, apalagi pas bangun, aduh udah goyang-goyang. Ya, kita di sini sholatnya pendeknya. Coba nanti malam 27 tuh si Labib suruh baca satu malam 4 juz misalkan, dari pada Isya sampai sahur. Ya, berdirinya lama, rukunya juga harus lama. Harus lama nih walaupun udah mulai goyang-goyang. Ya, sujudnya juga, kita malah tidur lagi. Ya, keasikan dia, khusyuk dia. Waduh. Gak taunya orang udah sampai rokat mana dia masih tidur. Nah, itu ada malaikat yang sujud saja dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Itulah makhluk Allah. Memang digambarkan, disifatkan ya dia memiliki sayap, ada yang 2 pasang, ada yang 3 pasang. Bahkan Jibril disebutkan sampai 700 pasang apa? Sayap. Yang sayapnya itu bisa kalau dikepakkan itu bisa menutupi ufuk. Saking namanya besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang paling mulia, ya malaikat yang paling afdal di antara yang lainnya. Itu malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Ya, jadi kita ini kayak apa? Masih kecil. Buat apa mau sombong, buat apa mau menolak, mau menentang. Itu masuk kita dalam bab rububiyah ya. Jadi bab rububiyah juga bisa masuk untuk memperkuat tauhid kita. Bahkan banyak Allah tegaskan dengan rububiyah supaya kita lebih kokoh di dalam berpegang dengan uluhiyah. Dari penciptaan saja, rububiyah kan ini penciptaan. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan apa? Malaikat. Itu kan semuanya rububiyah. Kalau kita ngerti, paham, insya Allah ta'ala itu bisa memperkuat uluhiyah kita. Bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Ya, makanya pelanggaran ketika ada orang yang meminta kepada Allah, ya, mengetahui perkara gaib, membuat syariat selain syariat Allah. Ya, makanya Allah marah, Allah Subhanahu wa taala murka. Bukan berarti Allah butuh, tidak, tapi itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti. Fayajibu alaina al-imanu bima warada fi haqqihim. Wajib atas kita mengimani segala yang datang pada haknya mereka, min sifatin, dari sifat-sifat, wa a'malin, dan amal, tugas, fil kitab wa sunnah, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kalau digambarkan sifatnya begini ya kita tetapkan, amalnya begini kita tetapkan. Ya. Apalagi malaikat apa? Penjaga neraka. Malaikat apa? Malik, yang tidak pernah senyum lagi. Ya, udah paling apa? Bengis. Itu malaikat apa? Malik. Dulu yang kecil atau nih bapak-bapak nah ya. Dulu kan ada ya buku-buku kecil itu ya, yang ada bergambar itu, ya menggambarkan tentang surga ya, neraka. Ya, jualannya pakai gerobak. Yang gerobak sekarang kayak gerobak tape itu. Dulu ada orang jualan kitab keliling pakai gerobak. Sekarang mah nggak ada kayaknya ya. Bawa yang dipanggul-panggul itu kan juga berat itu. Yang ini dipegang di sini, ini dipanggul gini. Keliling dia jualan kitab. Ya. Oh yang ada itu kan. Iya itu yang pakai gerobak ya. Tapi dulu ada kan yang tukang kitab tapi pakai apa? Pakai gerobak dikacain. Atau mau cari apa itu, jurmiyah ada di situ, mau rotip haddad apa ada di situ semua. Ya sekarang aja orang ya capek kali dia dorong ini, itu mah ada. Sering lewat dulu di depan sini,
jual kitab, yang jual kongkong. Dan wal imsaku amma wara'a dzalik. Imsak artinya menahan dari sesuatu yang di luar itu. Jadi kalau nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya, nggak usah berdalam-dalam. Ya harus begini, harus dicari. Fa inna hadza min syu'unil ghaib, karena ini termasuk perkara-perkara ghaib. Allati la na'lamu minha illa ma 'allamana Allah wa rasuluh. Kita tidak tahu kecuali apa yang kita telah diajari, diberi kabar oleh Allah dan Rasulnya. Ya sudah gampang sekali. Imani saja apa yang Allah kabarkan, apa yang Nabi Muhammad kabarkan tentang sifat dan tugasnya para malaikat. Ya, kemarin juga kita belajar di tafsir in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Berarti di situ tafsirnya ada para malaikat yang senantiasa menjaga. Ya, apa tugasnya? Ya mencatat. Ada yang mencatat amal baik dan mencatat amal apa? Buruk. Ya, nggak pernah lepas dia. Nggak pernah lepas. Ya, antum ngapain? Misalkan di kamar, lagi ngapain dicatat. Ya, mungkin di kamar mandi dia apain dicatat semua. Ngikut dia terus. Ya, atau mau di mana, di hutan tersembunyi sekalipun, ya berbuat apapun dicatat oleh para malaikat. Wal kutubu jam'u kitabin, kutub adalah jamak dari kitab. Wa huwa minal katbi, dia berasal dari kata katbi. Katbi bima'nal jam'i wa dham, bermakna jam'i itu mengumpulkan. Dham itu mengumpulkan juga, misalkan ini terpecah belah, kemudian digini itu dipeluk, itu dom namanya. Nah itu namanya apa? Dom. Wal muradu biha, yang dimaukan dengannya adalah al kutubul munazzalah, kitab-kitab yang diturunkan minas sama'i dari langit, ala rusul kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita imani bahwasanya para rasul ada yang diberi kitab. Kita lanjutkan, wal ma'lumu lana minha, dan yang diketahui bagi kita diantaranya suhufu Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim. Jadi Ibrahim pun dikasih kitab, tapi berupa lembaran-lembaran. Wa Tauratul lati unzilat ala Musa fil alwah. Begitu juga Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa pada alwah. Alwah itu seperti papan. Yang sama lembaran-lembaran juga. Wal Injil alladzi unzila ala Isa. Begitu juga kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Jadi sikap kita ya imani bahwasanya Nabi Isa dikasih kitab namanya apa? Injil. Kita imani secara global. Adapun mengimani isinya, yaitu beda urusan. Nabi sudah mewanti kalau memang apa yang ada di dalamnya dibenarkan dalam Islam, ya benarkan. Tapi kalau yang di dalamnya tidak dibenarkan dalam Islam, ya kita katakan dengan tegas itu salah, itu keliru. Ya, tapi kalau tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan, ya sudah, kita tidak begini dan tidak begitu. Selama itu dibenarkan oleh syariat kita, maka kita benarkan. Tapi kita imani secara global bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diberi kitab yang disebut dengan apa? Injil. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Bible. Ya, kalau bahasa Indonesianya Perjanjian Baru. Ya, kalau Nabi Musa namanya Perjanjian apa? Lama. Apa namanya itu? Tanah atau apa itu namanya. Ya, Injil yang sekarang ya gabungan antara Tauratnya Nabi Musa dengan siapa? Injilnya Nabi Isa. Hanya saja sudah dilakukan yuharrifuna an kalimi an apa? Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Mereka mengacak-acak ya kalimat dari tempatnya. Diubah sama dia, atau dihapus dan seterusnya. Ya, bahkan dulu Umar pernah membawa beberapa lembaran dari Taurat atau Injil ya dipaparkan kepada Nabi. Nabi marah sampai memerah apa? Wajahnya. Dan sekedar itu Umar tahu bahwasanya Nabi nggak ridho. Ya sudah, tidak usah dipakai, ya pakai saja yang ada. Al-Quran aja belum tuntas kita baca. Ya insya Allah nanti Ramadan kita baca pelan-pelan. Ya target 1 hari 1 juz atau lebih. Jadi majelis sama aja, 1 baca ayatnya, 1 baca terjemahnya. Ya
semoga Ramadan ini lebih berkesan, ya lebih memahami Al-Quran secara global. Ya mungkin selama ini ya kita nggak tuntas-tuntas baca Al-Quran. Semoga di momen Ramadan ini ya minimal hatam 1 kali saja. Ya minimal hatam. Kalau misalkan di luar Ramadan 1 hari 1 juz, masya Allah berarti. Ya sakti ya. Ya, ini momen Bismillah, ya insya Allah mungkin pada taraweh sejam, pada subuh sejam, ya nanti lanjut lagi pada zuhur insya Allah. Dan nggak wajib memang, tapi kalau yang mau tafadhol. Yang mau tafadhol. Nah, kita berdari dengan Nabi SAW ketika Ramadan itu, ya murojaahnya kuat karena Jibril datang ketika Ramadan dan murojaah sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi baca, ya nanti Jibril mendengarkan. Itu di bulan apa? Di bulan Ramadan. Ya jangan kalah sama kita main menang-menangan nggak ya. Di luar sana kalau dilihat kajiannya, masya Allah. Yang anak share itu, anak buka, anak baca captionnya, waduh pelajarannya banyak di bulan Ramadan. Bisa 10 dia. Yang tua, yang muda semuanya pegang kitab tulis. Ya sampai yang syekhnya pakai kacamata, pakai pembesar itu, dilihat gini, ada tuanya, tapi matanya udah minyak gede kali, jadi nggak bisa baca. Padahal kitabnya sama, pakai ini pembesar, loop, baca gini. Santrinya sampai ke jalan-jalan itu. Ya, semoga Allah berikan keberkahan di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pengennya langsung gede ya nggak bisa, nggak hikmah itu namanya. Ya pondok-pondok sekarang yang besar emang dulunya apa? Besar atau kecil dulu? Ya kecil dulu, kecil-kecil. Pengennya langsung besar, kan kelabakan nanti. Ya nggak hikmah. Ayam aja sebelum dimakan kecil dulu kan, dirawat dulu, nanti udah gede baru dia potong. Ya. Masa pengen punya anak langsung brojol gede, ketemu gede anaknya, ya nggak bisa. Ya, semuanya perlu proses, semuanya bang, perlu proses. Bang ini baru berjalan, ya baru 5 tahun mah buat ukuran pondok masih, kata orang Betawi masih tange. Ya. Tahu nggak Yero masih tange? Ya orang Betawi mana sih nih? Nggak tahu tange. Ya, harus diajari bahasa Betawi nih Yero nih. Nah, mana lagi tuh? Waz-zaburul ladzi unzila ala Daud, dan juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, wal Qur'anul Karim alladzi huwa akhiruha nuzula, dan Al-Qur'an Karim yang dia adalah akhir yang paling yang turunnya gitu, akhir turunnya sebagai tamyiz. Wa huwal musaddiq laha, dan Al-Qur'an ini sebagai pembenar baginya. Wal muhaiminu 'alaiha, muhaimin sebagai penjaga bisa, sebagai pengganti bisa. Wa ma'adaha yajibul imanu bihi ijmala, dan selain ini semua yang disebutkan wajib mengimani secara global. Jadi bisa jadi sebelum-sebelumnya juga ada tapi kan nggak disebutkan. Ya sudah, intinya ya ketika ada nabi diberikan Alkitab, kita imani secara global. Secara terperinci apa? Tadi Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu yang disebut dengan iman secara terperinci. Adapun yang tidak disebutkan, maka tetap kita imani secara global bahwasanya para anbiya pun diturunkan apa? Alkitab kepada mereka. Terutama dari kalangan Bani Israel yang paling banyak ya para anbiya di sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang secara global sebagai muqaddimah. Nanti pelan-pelan akan kita rinci. Jadi Syekhul Islam itu gayanya sebutin global dulu, baru setelah itu dipreteli satu persatu. Baru dipreteli satu persatu. Ya ini baru namanya belajar pelan-pelan saja, kita bahas akidah, bahas iman kepada Allah, apa saja masalahnya, apa aja pokok pembahasannya. Ya, ini perlu kita pelajari pelan-pelan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai ganti kitab lagi, selesai ganti kitab lagi. Ya, semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin.
Ada pertanyaan? Cukup? Kalau gitu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.